Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami, yaitu mengenai sistem akuntansi penerimaan kas. Jadi saya akan memaparkan gambaran tentang apa itu sistem akuntansi penerimaan kas. Jadi, sistem akuntansi penerimaan kas merupakan serangkaian prosedur yang terkait dengan penerimaan, pencatatan, penyimpanan, dan penyetoran kas yang diterima dari berbagai sumber pendapatan perusahaan. Contohnya seperti penjualan tunai, penerimaan piutang, pendapatan jasa, dan lain-lain. Sistem ini dirancang untuk memberikan perlindungan terhadap aset kas perusahaan dari berbagai risiko yang akan diterima seperti pencurian, penggelapan, dan penyalahgunaan. Saya Rani Octavia dengan NPM 230106146 sebagai moderator. Kemudian ada Raya Prahesti Nugroho dengan NPM 236106101 sebagai pemateri pertama. Lalu ada Amelia Yolanda dengan NPM 235106101 sebagai pemateri kedua. Kemudian ada Ririn Juliana dengan NPM 235106101. Lalu ada Diah Karisma Ningrum dengan NPM 23010610141. Lalu ada Risma Amalia dengan NPM 23010610448. Dan terakhir ada Amar Ibrahim dengan NPM 235106113. Oke, untuk lebih lanjutnya akan disampaikan oleh para pemateri kami, yaitu pemateri pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Kepada para pemateri, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raya Prahesti Nugroho dengan NPM 236106101. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai sistem penerimaan kas. Jadi yang pertama adalah pengertian sistem dan akuntansi. Sistem berasal dari bahasa Latin yaitu sistema dan dari bahasa Yunani yaitu sistema, yang berarti suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang digunakan bersama untuk memudahkan aliran informasi. Nah, dapat disimpulkan juga bahwa sistem adalah sebuah jaringan dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, dan akuntansi adalah proses pencatatan transaksi keuangan yang dilakukan perusahaan-perusahaan yang akan menghasilkan informasi berupa laporan keuangan. Selanjutnya adalah sistem akuntansi penerimaan kas. Penerimaan kas perusahaan berasal dari dua sumber transaksi, yaitu penerimaan kas dari penjualan tunai dan penerimaan kas dari penerimaan piutang. Berdasarkan pengendalian internal yang baik, sistem penerimaan kas dari penjualan tunai mengharuskan: 1. Penerimaan kas dalam bentuk tunai harus segera disetor ke bank dalam jumlah penuh dengan cara melibatkan pihak lain selain kasir untuk melakukan internal check. Yang kedua, yaitu penerimaan kas dari penjualan tunai dilakukan melalui transaksi kartu kredit yang melibatkan bank penerbit kartu kredit dalam pencatatan transaksi penerimaan kas. Lalu selanjutnya adalah prosedur penerimaan kas. Prosedur penerimaan kas itu ada 3. Yang pertama, penerimaan kas dari over the counter sale. Yang kedua, penerimaan kas dari COD sale. Dan yang ketiga, penerimaan kas dari kartu kredit atau credit card sale. Nah, berikutnya ada prosedur penerimaan kas melalui over the counter sale. Jadi yang pertama itu pembeli memesan barang kepada bagian penjualan, kemudian pembeli membayar harga barang di bagian kasa, kemudian bagian penjualan memerintahkan bagian pengiriman menyerahkan barang ke pembeli, kemudian bagian pengiriman barang menyerahkan barang kepada pembeli. Nah, terus yang kelima, bagian kasa menyetorkan ke bank, lalu bagian pengiriman barang
melakukan pencatatan akuntansi, mencatat pendapatan penjualan. Dan yang terakhir, bagian akuntansi mencatat penerimaan kas dari penjualan tunai. Perkenalkan, saya Amelia Yolanda, NPM 23510610001. Selanjutnya, prosedur penerimaan kas COD Sel melalui POS. Yang pertama, pembeli memesan barang ke pihak penjual, lalu penjual mengirimkan barang ke pembeli melalui kantor pos pengirim via COD Sel. Kemudian kantor pos pengirim mengirimkan barang ke alamat pembeli dan mengirim pemberitahuan kepada kantor pos penerima bahwa adanya transaksi via COD Sel. Setelah itu, pembeli membayar harga barang dan menerima barang yang dibeli. Lalu pihak kantor pos penerima menyerahkan barang dan memberitahu kantor pos pengirim bahwa COD Sel telah dilaksanakan. Selanjutnya, dari pihak kantor pos pengirim memberitahu penerimaan kas dari COD Sel kepada penjual, sehingga penjual dapat mengambil kas yang diterima dari pembeli. Lalu, ada prosedur penerimaan kas credit card sale. Dimulai dari pemegang kartu kredit atau pembeli memesan barang ke penjual. Bagian penjual memerintahkan bagian pengiriman menyerahkan barang ke pembeli, lalu pemegang kartu kredit membayarkan barang dengan kartu kredit ke bagian kas. Selanjutnya bagian pengirim menyerahkan barang kepada pembeli. Balik lagi ke bagian kas atau kasir, yaitu bagian kas menyetor slip kartu kredit ke bank. Selanjutnya, bank penerbit kartu kredit melakukan penagihan kepada pemegang kartu kredit secara periodik, sehingga penjual dapat mengambil kas yang diterima dari pemegang kartu kredit. Perkenalkan, nama saya Ririn Juliana dengan NPM 2351061011. Fungsi yang terkait. Untuk menerima orderan dari pembeli, mengisi faktur penjualan tunai dan menyerahkan faktur tersebut kepada pembeli untuk kepentingan pembayaran harga barang ke fungsi kas. Fungsi penjualan. Itu ada fungsi kas. Fungsi ini bertanggung jawab atas penerimaan kas dari pembeli. Selanjutnya, fungsi gudang untuk menyiapkan barang yang dipesan oleh pembeli serta menyerahkan barang tersebut ke fungsi pengiriman. Fungsi pengiriman untuk membungkus barang dan menyerahkan barang yang telah dibayar harganya kepada pembeli. Fungsi akuntansi. Fungsi ini bertanggung jawab sebagai pencatat transaksi penjualan dan penerimaan kas dan pembuatan laporan penjualan. Selanjutnya, informasi yang diperlukan oleh manajemen dari penerimaan kas atas penjualan tunai. Itu yang pertama, jumlah pendapatan menurut jenis produk atau kelompok produk selama jangka waktu tertentu. Yang kedua, jumlah kas yang diterima dari penjualan tunai. Yang ketiga, jumlah harga pokok produk yang dijual selama jangka waktu tertentu. Dan yang keempat, nama dan alamat pembeli. Yang kelima, kuantitas produk yang dijual. Dan yang keenam, nama wiraniaga yang melakukan penjualan. Yang terakhir, otorisasi pejabat yang berwenang. Selanjutnya, dokumen yang digunakan dalam sistem penerimaan kas dari penjualan tunai. Yang pertama itu faktur penjualan tunai, yang kedua pita register kas atau cash register tape, yang ketiga itu credit card sales slip, yang keempat bill of lading atau bukti penyerahan barang, yang kelima itu faktur penjualan COD, yang keenam bukti setor bank, yang terakhir rekap beban pokok penjualan. Selanjutnya, catatan akuntansi yang digunakan ada 5, yaitu yang pertama jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, jurnal umum, kartu persediaan, dan kartu gudang. Selanjutnya ada jaringan prosedur yang membentuk sistem. Yang pertama ada prosedur order penjualan, lalu prosedur penerimaan kas, prosedur penyerahan barang, prosedur pencatatan penjualan tunai, prosedur penyetoran kas ke bank, prosedur pencatatan penerimaan kas, dan yang terakhir adalah prosedur pencatatan beban pokok penjualan. Unsur pengendalian internal.
Yang pertama, fungsi penjualan harus terpisah dari fungsi kas. Yang kedua, fungsi kas harus terpisah dari fungsi akuntansi. Yang ketiga, transaksi penjualan tunai harus dilaksanakan oleh fungsi penjualan, fungsi kas, fungsi pengiriman, dan fungsi akuntansi. Yang keempat, penerimaan order dari pembeli diotorisasi oleh fungsi penjualan dengan menggunakan formulir faktur penjualan. Yang kelima, penerimaan kas diotorisasi oleh fungsi kas dengan membubuhkan cap lunas pada faktur penjualan tunai dan penempelan pita register kas pada faktur tersebut. Lalu yang keenam, ada penjualan dengan kartu kredit bank didahului dengan permintaan otorisasi dari bank penerbit kartu kredit. Yang ketujuh, ada penyerahan barang diotorisasi oleh fungsi pengiriman dengan cara membubuhkan cap sudah diserahkan pada faktur penjualan tunai. Yang kedelapan, pencatatan ke dalam buku jurnal diotorisasi oleh fungsi akuntansi dengan memberikan tanda pada faktur penjualan tunai. Yang kesembilan, faktur penjualan tunai bernomor urut tercetak dan pemakaiannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi penjualan. Yang kesepuluh, jumlah kas yang diterima dari penjualan tunai disetor seluruhnya ke bank pada hari yang sama dengan transaksi penjualan tunai atau hari kerja berikutnya. Dan yang terakhir, perhitungan saldo kas yang ada di tangan fungsi kas secara periodik dan secara mendadak oleh fungsi pemeriksa intern. Lalu berikutnya adalah flowchart penerimaan kas. Dimulai dari bagian order penjualan. Lalu bagian order penjualan akan menerima order dari pembeli secara manual. Lalu bagian order penjualan akan mengisi faktur penjualan tunai secara manual. Setelah mengisi faktur penjualan tunai, akan dihasilkan 3 rangkap dokumen faktur penjualan tunai. Dokumen yang pertama, rangkap pertama akan diserahkan ke bagian kasa, lalu rangkap kedua akan diserahkan ke bagian gudang, dan rangkap ketiga akan dijadikan sebagai arsip permanen. Lalu selanjutnya ke bagian kasa. Setelah bagian kasa menerima faktur penjualan tunai rangkap pertama dari bagian order penjualan, bagian kasa akan menerima uang dari pembeli secara manual, lalu akan mengoperasikan register kas secara manual dan akan menghasilkan 2 buah dokumen. Yang pertama adalah faktur penjualan tunai rangkap pertama, dan yang kedua adalah dokumen pita register kas. Kedua dokumen tersebut akan diserahkan ke bagian pengiriman. Selanjutnya, bagian kasa mengisi bukti setor bank yang akan menghasilkan 3 rangkap dokumen bukti setor bank. Setelah itu, dari ketiga dokumen tersebut, bagian kasa akan menyetorkan kas ke bank secara manual, lalu menghasilkan 3 rangkap dokumen bukti setor bank. Dokumen rangkap pertama akan diserahkan ke bank bersama uang. Dokumen kedua akan pindah ke halaman selanjutnya. Selanjutnya, bagian kasa akan mengisi bukti setor bank yang akan menghasilkan 3 rangkap dokumen bukti setor bank. Lalu bagian kasa akan menyetor kas ke bank secara manual, lalu akan menghasilkan 3 rangkap dokumen bukti setor bank. Rangkap pertama diserahkan ke bank bersama uang, dan yang kedua akan dicatat ke halaman selanjutnya, yaitu halaman 5. Dan dokumen rangkap ketiga akan dijadikan sebagai arsip permanen. Selanjutnya ke bagian pengiriman. Bagian pengiriman menerima 2 rangkap dokumen, 1 lembar faktur penjualan tunai dan 1 lembar pita register kas dari bagian gudang. Lalu bagian pengiriman juga menerima 1 lembar faktur penjualan tunai rangkap kedua dari bagian gudang. Lalu bagian pengiriman akan membandingkan faktur penjualan tunai lembar pertama dan lembar kedua. Setelah bagian pengiriman selesai membandingkan 2 rangkap faktur penjualan tunai tersebut, bagian
pengiriman akan menyerahkan barang kepada pembeli. Setelah bagian pengiriman menyerahkan barang kepada pembeli, akan menghasilkan 3 lembar dokumen, 1 lembar pita register kas, dan 2 rangkap faktur penjualan tunai. Selanjutnya, pita register kas dan faktur penjualan tunai lembar pertama akan diserahkan ke bagian jurnal, sedangkan dokumen faktur penjualan tunai lembar kedua akan diserahkan ke pembeli bersama barang sebagai slip pembungkus. Lalu pindah ke halaman selanjutnya di bagian jurnal. Di halaman 6 bagian jurnal menerima 2 lembar dokumen, 1 lembar faktur penjualan tunai rangkap pertama dan 1 lembar dokumen pita register kas. Selanjutnya, bagian jurnal akan mencatat kedua lembar dokumen tersebut ke jurnal penjualan. Setelah itu, faktur penjualan tunai lembar pertama akan diserahkan ke bagian kartu persediaan. Bagian kartu persediaan menerima faktur penjualan tunai rangkap pertama dan pita register kas dari bagian jurnal halaman 6. Kedua dokumen tersebut akan dicatat ke kartu persediaan sebelum dijadikan arsip permanen berdasarkan nomor urut. Setelah dicatat ke kartu persediaan, bagian kartu persediaan akan membuat rekapitulasi HPP secara periodik yang akan menghasilkan dokumen RHPP atau rekapitulasi harga pokok penjualan secara periodik. Selanjutnya, bagian kartu persediaan akan mengeluarkan bukti memorial yang akan menghasilkan 2 lembar dokumen, 1 lembar dokumen bukti memorial dan 1 lembar RHPP atau rekapitulasi harga pokok penjualan. Setelah itu, dokumen faktur penjualan tunai lembar pertama dan pita register kas akan dijadikan arsip permanen berdasarkan nomor. Kembali ke bagian jurnal, halaman di bagian halaman yang sama, bagian jurnal menerima RHPP bukti memorial dari bagian kartu persediaan. Kedua dokumen tersebut selanjutnya dicatat ke jurnal umum. Setelah itu, bagian jurnal menerima 2 lembar dokumen dari bagian persediaan, yaitu 1 lembar bukti memorial dan 1 lembar RHPP rekapitulasi harga pokok penjualan. 1 lembar bukti memorial akan dicatat ke jurnal umum, sedangkan dokumen RHPP atau rekapitulasi harga pokok penjualan dijadikan arsip permanen berdasarkan nomor. Dan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Amalia dari kelompok 8 dengan NPM 230106148. Di sini saya akan menjelaskan flowchart penerimaan kas di Kopma Universitas Lampung. Yang pertama yaitu ada pembeli, kasir, dan bidang keuangan. Dimulai dari pembeli, yaitu pembeli datang memilih barang dan menyerahkannya kepada kasir. Kemudian pembeli melakukan pembayaran secara tunai, kemudian menyerahkan uang secara tunai kepada kasir. Pada bagian kasir menerima barang dan pembayaran yang dilakukan oleh pembeli. Kemudian dari uang tersebut, kasir membuat laporan penjualan harian. Setelah membuat laporan penjualan harian secara manual, kasir menghasilkan dokumen berupa laporan penjualan harian. Kemudian dokumen laporan penjualan harian tersebut diserahkan di bidang keuangan. Kemudian di bidang keuangan menerima dokumen laporan penjualan harian dan membuat laporan laba rugi secara manual. Setelah itu menghasilkan 2 dokumen, di mana yang dokumen pertama merupakan laporan laba rugi dan yang kedua adalah laporan penjualan harian. 2 laporan tersebut dimasukkan ke arsip berdasarkan tanggal. Terima kasih. Terima kasih kepada pemateri yang telah menjelaskan tentang pemaparan materi kita kali ini. Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwa sistem akuntansi penerimaan kas merupakan aspek penting dalam operasional perusahaan yang berkaitan dengan pengelolaan arus kas masuk sebagai sumber utama pendapatan perusahaan yang berasal dari pinjaman tunai
penjualan tunai, penjualan aset tetap, pinjaman bank, dan setoran modal dengan metode penjualan tunai, langsung COD, dan penjualan dengan menggunakan kartu kredit. Untuk pengelolaan penerimaan arus kas yang efisien dan efektif dalam mencegah penyalahgunaan, diperlukan sistem akuntansi penerimaan kas yang dirancang baik mengikuti prosedur-prosedur yang ada untuk melindungi, menjaga, mengawasi, mencatat, dan melaporkan setiap transaksi penerimaan kas dengan akurat dan tepat waktu, dan agar terhindar dari berbagai risiko seperti kehilangan atau penyalahgunaan. Itu saja pemaparan materi dari kelompok kami. Maaf jika ada salah-salah kata. Kami akhiri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.